Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran PKLH. Kita sudah masuk ke bab 3, yaitu tentang kondisi perairan di Kota Balikpapan. Nah, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, air itu sangat dibutuhkan, baik untuk keperluan minum, untuk keperluan mandi, keperluan mencuci, dan lain-lain. Nah, persoalannya, gejala krisis air, baik itu kuantitas atau jumlah maupun kualitas, sudah mulai kita rasakan. Untuk itu, pengelolaan dan pelestarian air harus segera dilakukan, terutama di kota kita, yaitu Kota Balikpapan. Makanya pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian mempelajari tentang pengelolaan sumber air di kota kita, yaitu Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan secara terus-menerus melakukan usaha-usaha agar ketersediaan air bersih dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat Kota Balikpapan. Sistem pengelolaan air di Kota Balikpapan itu dilakukan oleh beberapa sumber, antara lain yang pertama perusahaan daerah air minum atau PDAM, yang kedua Pertamina DAK, yang ketiga sumur bor, yang keempat sumur pompa dan sumur galian. Nah, ini 4 sumber air yang penting di kota kita. Yang pertama adalah perusahaan daerah air minum atau PDAM. Sumber air PDAM di Kota Balikpapan itu berasal dari beberapa sumber, antara lain ada Waduk Manggar, Sungai Kelandasan Besar, instalasi pengelolaan air atau IPA Kampung Damai, reservoir Kampung Damai, sumur bor Gunung Tembak, sumur bor Gunung Sari, reservoir Marta Dinata, reservoir Telaga Sari, reservoir Sepinggan, dan jaringan pipa industri. Dengan jumlah penduduk Balikpapan yang kurang lebih sekitar 750.000, maka kapasitas air bersih yang dibutuhkan adalah sekitar 1.600 liter per detik. Sedangkan kapasitas produksi PDAM ini hanya sekitar 1.400 liter per detik. Jadi ada kekurangan sekitar 200 liter per detiknya. Nah, sumber yang utama dari PDAM ini adalah Waduk Manggar. Waduk Manggar berlokasi di kilometer 12 Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara. Waduk ini merupakan sumber utama pemerintah Kota Balikpapan untuk memenuhi kebutuhan air baku PDAM setiap harinya. Nah, mulai tahun 2017, pemerintah telah meresmikan Bendungan Tritip yang terletak di Kelurahan Tritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Nah, tujuannya adalah yang itu tadi, untuk menambah pasokan air baku di Kota Balikpapan serta sebagai waduk tadah hujan dan pengendalian banjir, sehingga kebutuhan air bersih di Kota Balikpapan bisa tercukupi. Yang kedua adalah Pertamina DAK. Sumber air Pertamina DAK ini digunakan untuk mengelola dan menyuplai air minum atau air bersih khusus bagi kebutuhan karyawan Pertamina dan kebutuhan industri kilang minyak. Air bakunya ini diambil dari Sungai Wain dan sumur bor yang ada di sekitar Pertamina. Selanjutnya yang ketiga adalah sumur bor. Sumur bor yang terdapat di Kota Balikpapan yaitu terdapat di Kelurahan Gunung Sari Ilir, dan mereka menjualnya melalui mobil tangki air. Yang keempat adalah sumur pompa dan sumur galian. Untuk sumber air ini, pengadaan air minum atau air bersih ini dilakukan oleh penduduk secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang belum mendapatkan air dari PDAM.
Nah, itulah tadi keempat sumber air yang ada di kota kita. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah dampak eksploitasi air. Eksploitasi air tanah secara berlebihan atau pengambilan air tanah secara berlebihan dan terus-menerus merupakan salah satu faktor penurunan permukaan tanah atau yang disebut land subsidence. Dampak dari penurunan permukaan tanah ini antara lain yang pertama terjadinya banjir karena tanahnya mengalami penurunan, maka biasanya ketinggiannya akan lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air laut, makanya akan terjadi banjir. Yang kedua, timbulnya genangan air hujan. Yang ketiga, rusaknya infrastruktur karena banyak genangan air di mana-mana sehingga merusak jalan raya ataupun jembatan dan lain sebagainya. Yang keempat, terjadinya intrusi air laut atau penyerapan air laut karena penurunan permukaan tanah tadi menyebabkan air laut terserap ke daratan. Yang terakhir adalah menurunnya kualitas hidup. Timbulnya banjir dan genangan air yang terjadi itu akan mengakibatkan kualitas hidup masyarakatnya menurun karena air yang tergenang menjadi sarang nyamuk, terutama nyamuk berdemam berdarah, dan menimbulkan penyakit kulit. Untuk mengurangi dampak dari eksploitasi air yang sudah disebutkan tadi, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pelestarian sumber air bersih. Pelestarian air berarti melindungi dan menjaga sumber-sumber air. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pelestarian sumber air bersih adalah yang pertama, menjaga lingkungan dengan cara menjaga daerah tangkapan air hujan, serta menjaga air dari pencemaran limbah dan zat-zat yang berbahaya dengan cara tidak membuang sampah ke sungai dan meminimalkan penggunaan bahan kimia. Yang kedua, menghemat penggunaan air dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menampung air hujan untuk menyiram tanaman dan mencuci kendaraan, atau kamar mandi menggunakan shower biar kita bisa mengatur penggunaan air. Selanjutnya, memastikan pipa-pipa air tidak bocor dan keran air tertutup rapat jika sudah selesai dipakai. Yang selanjutnya, tidak mencairkan bahan makanan beku menggunakan air, jadi dibiarkan cair begitu saja. Selanjutnya, air bekas cucian digunakan untuk menyiram tanaman. Upaya pelestarian yang ketiga yaitu dengan reboisasi hutan. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup, khususnya manusia. Manfaatnya untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan mengembalikan fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air. Yang keempat, menjaga kestabilan ketersediaan air bersih dengan cara merawat kondisi sumber-sumber air serta menjaga kondisi hulu bendungan agar tidak terjadi sedimentasi atau pengendapan lumpur sehingga dapat memperpanjang usia bendungan. Yang terakhir adalah dengan cara penyuluhan. Penyuluhan itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memperlakukan air dan sumber air. Nah, itu saja materi kita hari ini, yaitu mengenai kondisi perairan yang ada di Kota Balikpapan. Agar ketersediaan air bersih di kota kita ini tetap terjaga, maka kita harus bijaksana dalam menggunakan air bersih tersebut, yaitu tadi salah satunya dengan cara menghemat air. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.